Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Yustian. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenai sebuah artikel, yaitu tentunya tentang mengenai altcoin ya. Di sini untuk artikelnya itu ada pada tanggal 25 Februari 2023, yaitu sekitar jam setengah 6 sore, yaitu pada hari kemarin ya. Jadi altcoin teratas yang dapat pulih dari tren bearish yang sedang berlangsung saat ini. Oke, jadi ini kalau misalkan kita coba lihat untuk dari segi Bitcoinnya dulu ya. Di sini untuk Bitcoin sempat koreksi kemarin, sempat batuk, yaitu pada di hari dari hari Jumat, mulai dari hari Kamis ya, Kamis Jumat itu sempat jatuh, sempat batuk, tapi untuk yang di titiknya ini, untuk titik terakhir ini dia udah menyentuh ke angka level 22.700 US dollar, yaitu di sini untuk ekornya itu udah panjang banget, dan kemudian ini itu dia itu udah mulai menandakan ada yang namanya itu bahwa sesuatu yang namanya itu kekuatan dari buyer ya, yang cukup kuat di sini, sehingga di sini udah mulai lagi terlihat yang namanya itu hijau ya, untuk candle yang warna hijau yang cukup cukup dominan di sini untuk pada hari Sabtu ini, pada hari Minggu ini. Oke, ini saya menggunakan time frame dari daily ya, time frame daily untuk Bitcoin. Kalau misalkan kita coba lihat di sini untuk yang namanya itu eco simulatory cumulative close algo, di sini dia itu akan menunjukkan akan jatuh lagi sampai ke titik yang dinamakan di sini sekitaran 22.298 US dollar. Sebelum itu balik lagi ke penguatannya ya. Atau misalkan di sideways untuk di area ini untuk time frame 1 jamnya. Tapi kalau misalkan sebelum kita mulai, kita coba lihat dulu di sini, yaitu the global crypto market pada saat ini yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,61%, itu di angka sekitaran 1,06 triliun US dollar. Dengan angka tertingginya itu Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 0,82%, kemudian disusul oleh Ethereum sekitar 0,11% untuk kenaikannya, kemudian BNB 0,86. Tapi yang kalau misalkan kita coba lihat menggunakan kripto bubble di sini, yang dominan itu pada saat ini itu adalah, kalau misalkan lihat di sini itu untuk kenaikan dari TWT ya, dari Trust Wallet Coin di sini. Lalu kenaikan sebesar 2,4% untuk per 1 jam ini. Oke, sebelum kita mulai, kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, kita langsung aja kita bahas ya. Pertama di sini kalau misalkan kita coba lihat ya, altcoin berkonsolidasi di bawah resistensi masing-masing karena harga Bitcoin gagal bertahan di atas level dukungan penting, katanya menurutnya seperti itu. Token populer seperti Ripple, Polygon, dan beberapa token yang sedang terjadi saat seperti Optimism dan Shiba Inu dapat mencatat kenaikan besar yang bagus. Kemudian di sini di bawah ini adalah altcoin teratas yang dapat pulih dengan cepat saat harga BTC melambung. Yang pertama itu adalah XRP. Ini XRP Ripple, kalau jadi riak ya. Oke. Harga XRP telah menunjukkan kekuatan yang signifikan belakangan ini dan telah bertahan kuat meskipun pasar sebagian besar didominasi oleh penurunan. Harga menyaksikan penurunan tiba-tiba selama sejam perdagangan di awal, yang menyebabkan turun dari 0,3891 US dollar menjadi 0,3771 US dollar. Namun harga tetap berada dalam penangkaran bullish karena di perdagangan di sepanjang garis tren yang lebih rendah. Meskipun RSI yang sedang bearish saat ini, harga menunjukkan kemungkinan penembusan bullish segera. Seperti itu. Lihat sini, dia udah udah ini semacam yang namanya itu triangle pattern ya. Triangle pattern di sini kita coba lihat untuk yang si XRP. Ini time frame daily ya, time frame daily di sini kita coba lihat. Iya, emang ini di sini dia itu kuat banget ya di sini, tapi dia itu harus berhasil breakout dulu dari garis tren ini teman-teman. Harus berhasil breakout dulu dari garis tren ini sebelum dia itu maju ke yang namanya itu resisten yang lebih kuat, yaitu di area sekitaran 0,447 US dollar sampai ke angka 0,5363 US dollar di sini.
Jadi perlu untuk breakout dulu untuk di area ini. Sementara dari kalau misalkan kita lihat dari super trend oscillator di sini, dia itu akan yang namanya itu akan segera ke titik yang paling bawah di sini ya, seperti yang ini. Ketika ini udah mencapai ke bawah, kemudian dia itu akan balik lagi ke atas, balik lagi ke bawah di sini. Apakah dia itu akan membentuk lagi yang namanya itu sebuah tren apa ya, sehingga dia itu mampu untuk breakout, untuk keluar dari triangle pattern ini. Kita coba lihat untuk di minggu ke depan. Oke. Kemudian ini untuk yang CXRP. Yang kedua yaitu Polygon Matic. Polygon telah menunjukkan kekuatan yang luas karena harga mempertahankan rally yang bagus. Menuju target yang lebih tinggi, harga Matic telah pulih dari kerugian yang ditimbulkan akibat jatuhnya pasar pada Mei 2022. Harga di tengah kenaikan dipicu sejak awal 2023 dan telah mempertahankan kenaikan tajam saat itu. Terlepas dari tren pasar bearish, harga diyakini akan pulih dengan cepat dan dengan sedikit kelegaan dari tren bearish. Seperti itu di sini, yo iya benar. Dia itu garisnya itu ya apa ya rapi ini sepertinya. Kalau misalkan kita coba menggunakan tarik garis yang ini nih, bentar kita coba lihat dulu. Oke, nah kalau misalkan saya coba menggunakan tarik garis apa ya seperti ini, itu namanya apa ya, garis parallel channel, maka terlebih jelas terlihat ya bahwa dia itu emang sekarang itu lagi masuk ke dalam tren bullishnya dia, tapi agak lama, agak lambat ya, seperti biasa untuk Matic itu agak lambat. Ini terlihat ya di sini bahwa di sini tuh ada yang namanya titik di sini penekanan cukup kuat. Di sininya juga langsung ada penekanan cukup kuat sampai turun ke bawah di sini, kemudian dia naik lagi, tapi di sini belum ada lagi yang namanya itu indikator dari yang namanya itu si nada raya ya. Dari indikator nada raya belum ada lagi apa ya pemberitahuan atau notifikasi di sini untuk apa ya, dia itu bahwa dia itu di titik akhirnya gitu dari yang namanya itu tekanan dari sellernya. Oke, ini untuk Matic ini terlihat ya, dia itu terlihat sideways, tapi sidewaysnya itu membentuk dari bullish atau bisa dikatakan sebagai bullish trend ini sebenarnya. Oke, ini untuk Matic. Kemudian yang ketiga itu dari OP ya, optimisme. Harga optimisme melonjak tinggi sebelum penggabungan Ethereum dan terus rally tinggi pada awal tahun 2023. Saat ini aset gagal melonjak di atas 3,1 US dollar karena ditolak setiap kali kunjungan ke area itu. Tapi didominasi sosial token meningkat seiring dengan sentimen, oleh karena itu kenaikan yang baik bisa menjadi keharusan di minggu ini. Oke teman-teman, sebelum kita lihat dari chartnya, saya akan memberitahu dulu ke teman-teman bahwa si optimism ini di OP ini sebenarnya dia itu ada yang namanya itu event di sini. Ada yang namanya itu event, yaitu di bulan Februari ini. Ini optimism ini masuk ke dalam kategori signifikan, kemudian hot dan trending sini ya. Untuk votingnya itu mencapai ke 156 vote dan persentasenya itu mencapai ke sekitaran 53% dari coinmarketcap.com di sini. Ini terlihat, maka kemungkinan kalau misalkan kita coba lihat untuk chartnya untuk dari si OP ini, menurut review dia udah mengalami kenaikan sebesar 3,63% ya. 3,63%. Di sini pertama dia itu membentuk yang namanya itu symmetrical triangle pattern, kemudian dia berhasil breakout, kemudian membentuk lagi untuk symmetrical triangle pattern yang kedua lagi, tapi dalam bentuk yang lebih kecil di sini. Apakah dia itu mampu lagi untuk breakout dari sini, keluar dari yang namanya itu garis trend ini? Kalau misalkan dia mampu keluar, kemungkinan dia itu akan melonjak lagi untuk bullish lebih kuat lagi, karena untuk resisten yang paling tingginya itu dia udah melewati, yaitu di sekitar 2,449 sampai ke angka 1,938 US dollar. Itu untuk si optimism. Kemudian yang keempat yaitu Shiba Inu ya. Harga Shiba Inu mengalami pemulihan parabola, tetapi bear membatasi harga di bawah 0,00015 US dollar karena menyeret harga mendekati 0,00012 US dollar. Saat ini harga sedang mencoba untuk keluar dari konsolidasi dan segera memicu kenaikan yang bagus. Namun RSI yang menipis dapat menjadi sedikit perhatian.
Oleh karena itu, pullback yang layak dapat segera terjadi untuk menemukan dasar di bawah 0,0012 US dollar sebelum memicu rebound. Tanya seperti itu. Ini untuk yang si Shiba Inu. Kita coba cek untuk yang si Shiba Inu. Ini sebenarnya kalau misalkan dilihat ya dengan time frame daily, dia itu sebenarnya udah mampu keluar dari yang namanya itu symmetrical triangle pattern. Di sini udah mampu untuk keluar, udah mampu breakout ya. Cuman mungkin di sini dia akan membentuk garis tren baru sepertinya karena dia itu udah mampu breakout di sini. Cuman di sini yang menjadi catatan penting ya, bahwa di sini itu sepertinya ada resisten yang cukup kuat, itu untuk di area ini teman-teman. Mampu untuk diperhatikan kalau misalkan dia tuh mampu untuk keluar dari untuk Shiba Inu di area resisten sekitaran 0,0014 sampai ke angka 0,0019, maka dia itu akan mengalami yang namanya itu pullback yang sangat kuat sepertinya seperti itu, karena di sini udah ada yang namanya itu menandakan bahwa di sini itu untuk tekanan seller itu udah cukup kuat di area sini, udah cukup kuat sampai sehingga kalau misalkan kita coba lihat yang di bawahnya ini, sampai kita tinggal nunggu aja dia untuk titik akhirnya itu terendah itu di angka berapa. Kalau misalkan dia udah nyampe ke yang area bawah seperti ini, untuk yang garis ini, kemungkinan dia itu akan pullback lagi teman-teman. Oke. Tapi kalau misalkan untuk dilihat dari yang namanya itu indikator dari look algo ya, si military close, di sini itu akan mengalami sideways tapi akan kembali lagi ke penurunan. Tapi kita coba lihat untuk market untuk di minggu ke depan. Oke. 4 poin ya, 4 koin. Kemudian ini yang terakhir yaitu dari Lido. Karena kalau di sini Lido udah nggak dibahas ya. Udah nggak dibahas, udah nggak ada. Oke, saya akan coba bahas untuk dari si Lido. Ini itu adalah time frame dari daily ya. Untuk si Lido pada saat ini untuk titik terendahnya itu adalah di angka 0,87, tapi pada saat ini dia itu ada di angka 3,017 US dollar. Dan dia itu membentuk yang namanya itu tren lagi masuk ke area tren bullish ya di sini. Sideways tapi menuju ke arah atas. Di sini terlihat garisnya itu rapi banget ya. Untuk ini, kemudian untuk titik tertingginya itu resistennya itu ada di area 3,869 US dollar. Begitu teman-teman. Kalau misalkan kita coba menggunakan yang namanya itu trend based Fibonacci extension, kalau misalkan kita coba tarik garis di sini, kemudian kita itu tarik garis ke yang paling atas ini, kemudian yang paling bawah itu daerah sini, maka the next yang berikutnya itu di sini emang terlihat ya. Sini berdekatan sekali di sini. Ini untuk ini udah kesentuh ya, udah kesentuh untuk di area ini. Yang pertama itu di sekitaran 3,166. Kemudian the next yang berikutnya itu adalah di kisaran 3,83 US dollar, atau misalkan ini garis, kalau misalkan mau dilihat dari garis yang paling awal di sini itu di angka 3,86 US dollar. Kemudian the next target yang berikutnya ya kemungkinan dia itu di ke angka 4,335 US dollar. Itulah yang ada dari Silido. Technical analysis kemungkinan Silido itu seperti itu. Tapi perlu dicatat di sini juga ada yang namanya itu informasi penting, yaitu nanti pada tanggal 27 ya. Untuk besok ada durable good order month di sini. Kemudian di tanggal 1 Maret itu ada yang namanya ISM Manufacturing PMI. Kemudian untuk tanggal 3 Maretnya juga ada ISM Non Manufacturing PMI. Itu untuk informasinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on dan dior ya, karena saya bukan financial advisor teman-teman, dan pengendali keuangan teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Oke, happy news weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.